Harapan Jokowi, Erick Thohir, dan Menteri Basuki, jelang Timnas Indonesia lawan Australia. Indonesia akan menghadapi Australia, di babak sistem gugur Piala Asia 2023. Di babak 16 besar itu, Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Jassim bin Hamad, pada Minggu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Secara kualitas, Indonesia jauh dibanding Australia. Australia berada di peringkat ke-25 dunia, sedangkan Indonesia di peringkat 142 dunia. Di Asia The Socceroos, julukan Australia menempati ranking 3, sedangkan Indonesia di posisi ke-27. Kemudian, bila melihat head-to-head kedua negara tersebut, Indonesia jauh tertinggal dari Australia. Dari 15 kali pertemuan, Indonesia kalah 11 kali dan imbang 3 kali. Indonesia hanya mencatat sekali menang. Catatan itu ditorehkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 1982. Meski demikian, Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dapat meraih poin saat melawan Australia. Oleh karena itu, para pemain timnas Indonesia harus bekerja keras dan harus bersungguh-sungguh untuk mencatatkan prestasi. Alhamdulillah, saya percaya kita dapat membangun prestasi sepak bola Indonesia bila kita betul-betul serius dan bekerja keras. Saya ucapkan selamat kepada timnas kita yang masuk babak 16 besar, dan ini merupakan sejarah, tutur Jokowi. Saya juga berharap di babak 16 besar saat melawan Australia, Indonesia bisa memetik poin, paparnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, juga memberikan komentar jelang Indonesia lawan Australia. Ia meminta agar pemain Indonesia tidak terkena mental block. Jangan sampai kena mental block, gilas terus, kata Pak Bas, sapaan akrab Basuki. Mental block adalah bentuk ketidakyakinan dalam diri yang berasal dari pikiran bawah sadar, yang akan ditransfer ke pikiran sadar. Selama mental block tidak diatasi, kita akan sulit berhasil, karena pikiran bawah sadar akan menyabotase segala upaya apapun. Semua mental block sangat mewakili perasaan tidak yakin akan diri kita. Bila ingin meraih kesuksesan di segala bidang, maka harus mengubah perasaan tidak yakin menjadi yakin, bahwa kita mampu mencapai suatu tujuan, yang ditetapkan secara sadar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun menyentil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Erick meminta mereka untuk tak berpuas diri, dengan lolos ke babak 16 besar. Mereka harus terpacu untuk meraih prestasi, dengan mengalahkan Australia. Sebab, melihat kemampuan pemain Indonesia tidak jauh berbeda dengan pemain Australia. Pemain Indonesia diyakini dapat mengimbangi permainan Australia, karena banyak yang berlaga di Liga Inggris dan Liga Belanda. Kembali saya ingatkan kepada tim, untuk jangan berpuas diri. Sudah 16 besar sudah, ya enggak, kita harus berikan yang terbaik, kata Erick Thohir di Instagramnya. Siapa tahu ada kejutan-kejutan dari Indonesia. Kalau kita lihat sejarah di tahun 2009 sampai tahun 2010, kita sama Australia pernah draw, dan kalah 1-0. Ini tahun 2023, masa gak maju-maju, tandasnya. Lanjut ke berita selanjutnya. Timnas Indonesia lagi-lagi diremehkan media Inggris, diprediksi kalah 0-2 dari Australia. Indonesia melenggang ke babak 16 besar, lewat jalur peringkat ketiga terbaik dari grup D. Namun, skuad Garuda harus menunggu hingga detik-detik terakhir, untuk memastikan kelolosannya tersebut. Kepastian itu baru didapat setelah Oman ditahan imbang Kyrgyzstan 1-1, pada laga pamungkas grup F. Hasil tersebut, membuat Oman hanya mengumpulkan 2 poin, sedangkan Indonesia mengantongi 3 poin. Ini menjadi kali pertama, bagi Indonesia melaju ke fase gugur Piala Asia, setelah gagal di 4 kesempatan sebelumnya, pada tahun 1996, 2000, 2004, dan 2007. Jika anak asuh Shin Tae-yong harus bersusah payah untuk lolos, Australia justru tak menemui kendala berarti di fase grup. Berada di grup B, Australia tampil meyakinkan dan finish sebagai jawara grup. Socceroos membungkam India dan Suriah, lalu bermain imbang dengan Uzbekistan. Dengan kiprah kedua, tim yang bak bumi dan langit, wajar jika banyak yang lebih mengunggulkan Australia ketimbang Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh Sportsmole. Media asal Inggris itu, memprediksi Australia akan mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0. Lolos ke tahap kompetisi ini,
merupakan sebuah langkah maju yang signifikan bagi tim Indonesia. Sepanjang turnamen, Socceroos telah berpesta dengan kemenangan atas lawan mereka di grup. Sementara tim Indonesia terlalu tidak konsisten dalam bertahan, sehingga kita tidak yakin bahwa mereka dapat menahan tim Australia yang seimbang, tutupnya. Ini bukan kali pertama Indonesia tak diunggulkan oleh Sportsmole. Dalam 3 laga di fase grup sebelumnya, Marcelino Ferdinand DKK juga selalu diremehkan. Namun, Indonesia pernah sekali membalikkan prediksi tersebut. Momen itu terjadi ketika Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0.